Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyu Rahmadani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Bootstrap. Nah, materi Bootstrap ini di pertemuan ketiga bootcamp kita ya, di bootcamp Ostrik periode 2020-2021, dan bertepatan juga di bulan Ramadan. Nah, sebelumnya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya, dan semoga semangat puasanya sampai nanti Lebaran. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Yang pertama, di sini ada pengenalan. Bootstrap adalah framework open source khusus front-end yang awalnya itu dibuat oleh Mark Otto dan Jacob Thornton untuk mempermudah dan mempercepat pengembangan web di front-end. Nah, framework itu apa? Jadi, framework itu kan kayak kerangka kerja atau template. Jadi, template-nya itu udah ada, kerangka kerjanya udah ada. Nah, kita kalau mau make di web kita yang web yang kita akan buat, jadi kita tuh tinggal panggil-panggil aja si komponen-komponennya. Nah, kan kita juga udah sering denger ya, front end, back end. Nah, kalau front end itu kan lebih ke tampilan webnya ya. Jadi, eh, kita menggunakan Bootstrap ini biar mempercepat untuk tampilan web yang kita buatnya. Nah, terus nih Bootstrap itu memiliki template desain berbasis CSS untuk berbagai fungsi dan komponen, seperti navigasi, sistem grid, carousel gambar, dan tombol, dan lain-lainnya ya, masih banyak lagi. Nah, terus untuk saat ini, versi terbarunya itu di versi 5, tapi masih beta. Nah, untuk versi 5-nya ini rilis sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu. Nah, dari versi sebelumnya, versi 4, ada beberapa perubahan yang signifikan di versi 5 ini. Yang pertama itu ada desain dan tampilan baru. Desain dan tampilan baru pada websitenya. Tidak lagi menggunakan jQuery. Terus peningkatan pada fitur customization-nya, perubahan pada desain font, dan sistem grid yang ditingkatkan. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, secara singkat aja tapi. Jadi ini tampilan barunya itu kayak gini websitenya. Ini logonya kayak gini. Nah, yang sebelumnya itu bisa dilihat ini tampilannya. Jadi kayak B, terus gambar kotaknya tuh ketumpuk-tumpuk gini ya. Ini yang versi dulunya. Nah, yang sekarang itu kayak gini tampilannya dan logonya tuh berubah. Jadi si huruf B-nya itu kayak di apa ya? Dirangkep sama kurung kurawal gitu. Ini kan kayak logo HTML ya, kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup gitu. Lalu yang kedua itu tidak lagi menggunakan jQuery. Yang bisa dilihat kita buka dokumentasinya dulu, terus di button. Nah, jadi kan jQuery itu kayak kita nge-load library yang nge-load library tambahan yang barisnya itu ratusan gitu, atau bahkan ada yang ribuan juga. Nah, itu tuh bakal ngebuat web kita bakalan jadi lemot kalau pakai jQuery. Nah, sekarang itu jQuery-nya kita tinggalkan dan kita berubah. Nah, ini contohnya. Kita itu menggunakan vanilla JavaScript atau bisa juga disebut JavaScript murni. Walaupun sininya masih pakai variabel var ya, bukan const, tapi ini JavaScript gitu. Nah, kalau jQuery itu kan tandanya ada apa ya, dolar gitu kan. Nah, jadi jQuery-nya kita tinggalin sekarang. Lalu yang ketiga ada peningkatan pada fitur customization-nya. Kita lihat di customize, di color. Nah, ini colornya itu sekarang jadi banyak pilihannya. Ada yang muda, ada yang tua. Nah, yang sebelumnya itu belum ada. Di versi sekarang kita bisa mengakses, bisa mengcustomize sendiri warnanya mau yang mana ya, banyak pilihannya. Lalu ada perubahan pada desain form. Kita ke form yang cek dan radio aja. Ya, buat ngebandingin kita buka yang sebelumnya ya. Nah, ini sebelumnya nggak ada, jadi di versi sekarang ada. Terus, nah ini yang radionya kan ini kayak gini nih ya. Coba kita lihat yang sebelumnya. Form ya. Form, kita cari. Nah ini ya.
Ini kan yang disable. Nah, terus ini yang radio button ini kayak gini. Nah, kalau yang sekarang tuh kayak gini, jadi kayak ada bayangannya dan lebih besar. Tuh, beda kan sama yang sebelumnya. Jadi lebih dipercantik lagi gitu yang sekarang itu. Lalu ada sistem grid yang ditingkatkan. Ke layout, grid. Nah, yang sekarang itu ada tambahan di ini XXL. Jadi sebelumnya itu nggak ada XXL, cuma sampai XL aja. Nah, sekarang karena apa ya, udah banyak yang pakai ultra wide ya atau apa gitu. Jadi ditambahin ininya layarnya panjangnya jadi XXL itu. Nah, oke. Selesai ya, kita balik lagi ke materi. Mana tadi sampai mana? Nah, sampai sini ya sekarang. Mengapa menggunakan bootstrap? Ini beberapa kelebihan menggunakan bootstrap. Yang pertama itu penggunaan bootstrap sangat menghemat waktu. Yang kedua, tampilan bootstrap yang sudah cukup terlihat modern. Yang ketiga, mobile friendly. Jadi kita bisa langsung mengakses bootstrapnya itu kita setting untuk mobile gitu. Karena tadi yang pakai grid itu ada yang ukurannya kan ada yang macam-macam tuh tadi dari extra small, small, medium sampai large juga ada. Jadi itu udah mobile friendly kita bisa buat. Lalu mudah diimplementasikan oleh pengguna karena kerangka, template, jadi kita tinggal manggil-manggil aja komponen yang kita mau. Lalu website yang menggunakan Bootstrap itu umumnya lebih ringan karena lebih terstruktur. Lanjut, nah ini ya contohnya di sini ada kita membuat button. Misalkan kita ingin buat button kayak gini nih. Kalau pakai CSS biasa, itu bakal kayak gini. Sebanyak ini CSS-nya itu. Banyak kan berlain-lain gitu settingannya. Terus ini kita panggil kelas button BTN ya, ini BTN juga. Nah, kalau kita menggunakan Bootstrap, kita cukup manggil kelasnya aja BTN primary, ini tuh buat warnanya ya, yang BTN primary ini. Dan beres, selesai, bakalan jadi yang kayak gini. Jadi, kelihatan ya, apa ya, efisiennya. Jadi lebih menghemat juga, menghemat waktu, nggak usah ngoding yang panjang-panjang gitu. Kita langsung aja panggil kalau mau buat button, tinggal cukup sebaris gitu. Dan ini buat kelasnya itu banyak ya, warnanya juga bisa diubah yang tadi kita lihat juga. Jadi kita tinggal ubah-ubah aja sesuai kemauan kita. Gitu. Sekian dulu video pertama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!